Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala sampai pada pembahasan sifat al-istiwa 'alal arsy, beristiwa di atas arsy. Al-Imam Taimiyah berkata, wa qauluhu ta'ala ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Firman Allah bahwasanya Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Fi sab'ati mawadhi', pada 7 tempat dalam Al-Quran, 7 ayat menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemudian dengan lafal yang lain, ya, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Sungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Thumma, kemudian istawa 'alal arsy, kemudian beristiwa di atas arsy. Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat yang lain tentang istiwa 'alal arsy. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas pertama kali tentang arsy-nya. Tentang arsy terlebih dahulu, baru kemudian kita akan bahas sifat istiwa 'alal arsy, ya. Yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang istiwa terlebih dahulu, ya. Atau tentang al-arsy terlebih dahulu, al-arsy, ya. Al-arsy fil lughah, secara bahasa, ada 3 makna, ya. Ada makna yang banyak, tapi di antaranya 3 makna tersebut. Yang pertama, maknanya adalah sarirul malik, singgasana raja. Yang kedua, maknanya as-saqaf, itu atap. Yang ketiga namanya al-mulk, kekuasaan. Sarirul Malik seperti firman Allah Subhanahu wa taala, perkataannya, hudhud inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, ya, wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Kata burung hudhud, aku melihat mereka di sana dikuasai oleh seorang wanita, itu Ratu Balqis, ya. Wa utiyat min kulli syai', dan ratu tersebut diberikan segala sesuatu, wa laha 'arsyun 'azim. Wa laha 'arsyun 'azim, ya. Balqis memiliki singgasana yang besar. Yang agung. Kemudian juga Sulaiman berkata, qala nakkiru laha arsyaha. Ya. Kata Sulaiman, rubah-rubah, ya. Rubah-rubah singgasana Balqis. Demikian juga tentang Nabi Yusuf alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Maka Yusuf mengangkat kedua orang tuanya, diletakkan di singgasana. Ini semua maknanya singgasana. Kemudian makna yang kedua, as-saqaf, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa hiya khawiyatun ala urushiha. Yang di mana kota tersebut kosong, berjatuh dengan atapnya sampai atapnya jatuh ke bawah.
Khawiyah maksudnya kampung tersebut kosong. Ala urushiha yaitu atapnya sampai jatuh ke bawah, datar dengan tanah. Yaitu bangunan yang hancur ya, sampai atapnya ke tanah. Adapun al-mulk datang dalam beberapa syair atau dalam perkataan orang Arab tentang makna arsy secara bahasa, maknanya adalah al-mulk. Adapun dalil-dalil tentang arsy, maka kita bisa bagi dua, tentang Al-Quran dan Sunnah. Adapun Al-Quran datang penyebutan arsy ya 21 kali. Penyebutan arsy. Arsy ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Dzul Arsyil Majid. Pemilik arsy yang megah ya. Pemilik arsy yang agung ya. Demikian juga dalam surat Ghafir, Rafi'ud Darajat, Dzul Arsy, pemilik arsy yang mengangkat derajat dan memiliki arsy. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arsyil Azim. Lihat di sini, Al-Majid maknanya luas ya. Agung ya. Al-Azim maknanya apa? Agung. Atau besar ya. Dzul Arsyil Azim. Kemudian juga dalam ayat yang lain, Rabbul Arsyil Karim. Al-Karim, pemilik arsy yang mulia. Ini maknanya mulia. Kemudian juga di antaranya Allah berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Maka pada hari tersebut ya, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah ya, wa yauma idzi waqa'atil waqi'ah wa anshaqqatis samaa'u fa hiya yauma idzi wahiyah. Kemudian wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzi thamaniyah. Pada hari kiamat kelak arsy Rabbmu di atas mereka semua diangkat oleh 8 malaikat. Arsy pada hari kiamat diangkat 8 malaikat. Yaitu arsy pada hari kiamat dipikul oleh 8 malaikat. Demikian dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir juga, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di akhir dari surat Ghafir, ya, wa taral malaikata hafina min haulir arsy yusabbihun. Kau lihat malaikat berkumpul di sekitar arsy, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma stawa 'alal arsy." Ini 2 ayat seperti ini. Kemudian juga 7 ayat, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini contoh, ada 21 ayat. Di antaranya ini semua ya, saya ulangi, Rabbul Arsyil Dzul Arsyil Majid, pemilik arsy yang megah luas, Rafi'ud Darajati Dzul Arsy, yang mengangkat derajat, yang memiliki arsy, Rabbul Arsyil Azim ya, memiliki arsy yang agung, Rabbul Arsyil Karim di akhir surat Al-Mu'minun ya,
pemilik arsy yang mulia. Wa yahmilu arsya rabbika fahukum yawma idzin tsamaniyah, pada hari kiamat dipikul oleh 8 malaikat. Alladzina yahmilu arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Dalam surat Ghafir, awal-awal surat Ghafir, malaikat yang memikul arsy. Kemudian di akhir surat Ghafir, wa taral malaikata hafina minhal arsy, kau lihat malaikat berada di sekitar mengelilingi arsy dan mereka bertasbih. Tsumma stawa ala arsy, kemudian Allah beristiwa atas arsy. Ar-Rahmanu ala arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Taib, dari as-sunnah banyak yang menjelaskan tentang hadis-hadis tentang arsy. Di antaranya Nabi SAW bersabda, ya, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikah min hamalatil arsy." Kata Nabi, aku diizinkan untuk bercerita tentang satu malaikat dari para malaikat yang memikul arsy. Inna ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masirati sab'ami'ah am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diizinkan kepadaku untuk bercerita tentang malaikat dari malaikat-malaikat min hamalatil arsy, yang memikul arsy. Sungguhnya jarak antara syahmati udhunihi, antara daun telinganya, ila atiqihi, sampai pundaknya, sejauh 700 tahun perjalanan. Sejauh 700 tahun perjalanan. Ini malaikat yang sangat besar. Ya. Saya terjemahkan, diizinkan bagiku untuk menceritakan tentang satu malaikat dari para malaikat pemikul arsy. Jarak antara daun telinganya hingga pundaknya perjalanan 700 tahun. Taib, hadis yang lain seperti Nabi SAW berkata, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adz. Sungguhnya arsy Allah bergetar gara-gara wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ya. Apa terjemahnya tadi? Makanya belajar bahasa Arab. Ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad, bahwasanya arsy Allah bergetar karena wafatnya siapa? Sa'ad. Kalau antum pas wafat apa yang bergetar? Wallahu a'lam. Baik. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutahabbuna fi jalalillah fi zilli arsyihi yauma la zilla illa zillu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, maka pada hari kiamat mereka akan berada di zilli arsyihi, di bawah naungan bayangan arsy Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hadis yang masyhur, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat di bawah naungannya. Para ulama mengatakan di bawah naungannya maksudnya di bawah naungan arsy Allah. Paham? Bukan naungan zat Allah, tapi naungan arsy Allah, berdasarkan riwayat yang lain bahwasanya mereka berada di bawah naungan arsy Allah. Orang-orang yang saling al-mutahabbuna fi jalalillah, yang mencintai karena Allah, fi dhilli arsyihi, berada di naungan arsy Allah di hari fi yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saling mencintai
di bawah naungan arsy. Taib. Berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang zikir yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi apa? Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kata yaitu subhanallah wa bihamdihi, saya bertasbih kepada Allah ya dengan memujinya sebanyak khalqihi, sebanyak jumlah makhluknya, sesuai dengan keridhaan dirinya, seberat arsy-Nya. Seberat arsy-Nya. Wa midada kalimatih, dan juga sebanyak perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Ini tanpa batas. Ini juga disebut tentang arsy Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha a'adda inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah." Sungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah siapkan bagi orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma bainad darajataini, jarak antara satu surga dengan surga yang lain, kama bainas sama'i wal ard, jaraknya seperti langit dan bumi. Setelah Nabi menjelaskan tentang derajat-derajat surga, kata Nabi, fa idza sa'altumullah fas'aluhu firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah. Karena Firdaus itu surga Firdaus yang paling tinggi dan yang paling tengah. Yang paling tinggi dan paling tengah. Wa fawqahu arsyur rahman. Dan setelah surga Firdaus ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minhu tanfajiru atau tatafajjaru anharul jannah. Dari situlah keluar sungai-sungai surga. Jadi hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'aluhu al-firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatuha wa fawqahu arsyur rahman. Mintalah surga Firdaus, sungguhnya dia adalah surga yang paling tinggi dan yang paling tengah, dan di atasnya ada apa? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an saya lupa, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardh, surat Hud. Kata Allah, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyamin wa kana arsyu 'alal ma'. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, dan tatkala itu arsy-Nya berada di atas air. Hadis yang lain juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dahulu Allah sendirian, tidak ada yang bersama Allah, dan ketika itu arsy Allah berada di atas apa? Di atas air. Arsy Allah berada di atas air. Kemudian juga misalnya hadis awwalu ma khalaqallahu al-qalam, ya. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah, atau innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dalam hadis yang lain, innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sanah wa kana arsyuhu 'alal ma'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba maqadir al-khalaiq. Allah menulis maqadir al-khalaiq. Allah menulis takdir-takdir makhluk-makhluk. Kapan ditulis? Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50 alf sanah, ya. Bi 50 alf sanah, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Wa kana arsyu 'alal ma', tatkala itu arsy-Nya sudah berada di atas air.
Taib, kalau sudah tolong dihapus karena kita membahas pembahasan yang lain. Antum foto terus di rumah disalin apa cuma foto aja? Sifat-sifat arsy. Di antara sifat-sifat al-arsy, pertama dia adalah makhluk. Tidak ada yang ragu tentang ini ya. Jangan ragu-ragu arsy makhluk atau bukan ya. Semua selain Allah itu apa? Makhluk. Dalilnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa rabbul arsyil karim, rabbul arsyil azim." Ya. Rabbul arsyil azim dan selanjutnya. Rabb menunjukkan sebagian penjelas Ibnu Hajar rahimahullah, Rabb menunjukkan al-arsy marbub ai makhluk. Makanya Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, di antara alam semesta tersebut adalah apa? Arsy, berarti Allah menciptakan apa? Arsy. Allah menciptakan arsy. Baik. Kemudian di antara sifat-sifatnya Zu al-qawaim, memiliki kaki-kaki. Apa dalilnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innan nasa yus'aqun." Innan nas yus'aqun. Wa ana awwalu man yufiq. Ya. Fa idza ana bi Musa alaihi salam akhidhun bi qaimatin min qawaimil arsy fala adri afaqa qabli am juziya bi saqati at-tur. Saqati tur. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat kelak, manusia semua ditiup sangkakala semuanya meninggal. Innas yus'aqun. Ditiup sangkakala, apa namanya, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawat. Tatkala tiup sangkakala semuanya tewas, illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Maka semuanya meninggal tatkala itu, kemudian thumma nufikha fihi ukhra, kemudian tiupkan yang kedua kali. Fa idahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba manusia bangkit. Yang pertama kali bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana awwalu man yufiq. Aku yang pertama kali bangkit. Belum ada yang bangkit kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ana bi Musa, tiba-tiba saya lihat Musa sudah bangkit juga. Qaimun bi qaimatin min qawamil arsy. Tiba-tiba Nabi Musa memegang salah satu tiang arsy. Salah satu tiang dari tiang apa? Tiang-tiang arsy. Pemilik apa? Tiang-tiang ya, bukan kaki tiang. Ya. Maka Nabi berkata, "Fala adri afaqa qabli?" Apakah Musa ini bangkit dulu sebelumku? Saya enggak tahu, tiba-tiba dia sudah ada. Am juzya bi saqatit tur, atau dia sudah pernah Allah matikan sebelumnya ketika Nabi Musa minta melihat Allah, ya. Rabbi arini anzur ilaik wa lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Waktu Nabi Musa berkata, "Ya Rabbku," Nabi Musa rindu sudah mendengar suara Allah. Musa ingin melihat. "Arini anzur ilaik." Ya Allah, perlihatkanlah dirimu, aku ingin lihat.
Qala antarani, kau tidak bisa melihat aku, lihatlah kepada gunung. Kalau dia masih kokoh, kau akan melihat diriku. Falamma tajalla rabbul jabal, tatkala Allah menampakkan dirinya pada gunung, ja'alahu dakka, tiba-tiba gunung tersebut yang besar, yang megah meledak, fa kharra Musa sa'iqa, maka Musa pun mati atau pingsan atau mati. Maka Nabi berkata, saya enggak tahu apakah dia ikut mati kemudian dia bangkit sebelum aku, atau dia dikecualikan dari yang mati karena dia sudah pernah mati sebelumnya ketika di dunia. Faham? Itu maksudnya. Jadi intinya yang jadi perhatian kita di sini, fa idza ana bi Musa akhidun bi qa'imatin min qamil arsy, itu tiba-tiba Musa memegang tiang arsy. Kemudian sifat berikutnya, arsy yuhmal, dipikul ya. Ayatnya tadi sudah kita sebutkan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna alladhina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, di awal surat Ghafir. Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu. Kemudian juga wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Yang sudah kita sebutkan juga dalam surat Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Arsy dipikul oleh para malaikat. Dipikul para malaikat. Kemudian di antara ciri-ciri arsy juga yang berikutnya, yaitu arsy muqabbab. Ini pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah, diikuti oleh sebagian ulama. Muqabbab maksudnya berbentuk kubah. Dalilnya apa? Ada datang hadis diperselisihkan oleh para ulama sahih atau dhaif, yaitu Nabi mengatakan arsy bentuknya bikin Nabi bentuk kubah. Adapun hadis yang sahih riwayat Bukhari tadi sudah kita sebutkan, Nabi SAW berkata, fa idza sa'altumullah, kalau kalian minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus. Fas'aluhul firdaus fa innahu alal jannah wa awsatul jannah. Perhatikan sini, kata Nabi SAW, kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus yang paling tinggi dan yang paling tengah. Paling tinggi, surga Firdaus, paling tinggi, paling tengah. Nah, kesimpulannya, bentuknya, jika digabung, di merger antara paling tinggi, paling tengah, berarti bentuknya kubah. Berarti bentuknya apa? Bentuknya kubah. Dan di atasnya arsy Rahman. Fauquhu, di atasnya ada arsy. Nah, kalau arsy adalah atap dari surga tersebut, maka arsy bentuknya apa? Kubah. Paham? Ini datang hadis namun diperselisihkan. Sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Khalifah Tabi mengatakan hadisnya sahih. Nabi menaskan bentuknya seperti kubah. Atau dalam hadis yang sahih istimbat, ya, menguatkan hadis yang tadi. Taib, ini di antara sifat-sifat arsy. Berikutnya kita bahas tentang kekhususan arsy. Keistimewaan arsy. Arsy memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya, dia saja yang, arsy sajalah yang diistiwa oleh Allah. Cuma arsy saja. Tsumma stawa alal arsy. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Nah, boleh kita bilang Allah beristiwa di atas gunung, beristiwa di atas, enggak ada. Yang cuma di atas apa? Arsy. Jadi satu-satunya makhluk yang diistiwa oleh arsy cuma apa? Diistiwa oleh Allah cuma arsy. Yang kedua, a'lal makhluqat. Makhluk tertinggi. Dalilnya tadi mana? Ini kan dalilnya. Bahwasanya di atas surga Firdaus ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia asqalul makhluqat.
makhluk terberat? Apa dalilnya? Ada yang tahu? Tidak. Dalilnya tadi zikir wazinata arsyihi. Wazinata arsyihi. Nabi sedang menyebutkan yang ya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi. Ya Allah, Kau muji Engkau dan bertasbih kepadamu sebanyak makhlukmu yang tidak terhingga. Wa ridha nafsi dan keridhaanmu yang juga tidak terhingga. Wa zinata arsyihi dan beratnya apa? Arsy-Mu. Kalau ada makhluk lebih berat Nabi akan sebutkan. Berarti arsy Allah yang paling apa? Berat. Kemudian kalimati dan kalimatmu yang tidak terhingga. Berarti yang makhluk terberat adalah zinata arsyihi. Faham? Dan wajar dia makhluk paling besar. Kemudian akbarul makhlukat. Makhluk terbesar. Kata Nabi, ya Abu Dzar, ya. Mas samawatu sab'. Mas samawatu sab'. Ya. Fil kursi illa kahalaqatin mulqatin bi ardin falat. Wa fadlul arsh alal kursi kafadlil falat alal halaqah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah langit yang 7 dibandingkan dengan kursi. Kursi luas ya. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi apa? Langit dan bumi. Berarti kursi Allah luas. Kata Nabi, tidak langit yang 7 di kursi seperti halaqah kahalaqatin, seperti uang atau cincin yang dilempar di padang yang luas. Langit yang 7 kalau dibandingkan kursi begitu luas seperti cincin yang dilempar di padang pasir yang luas. Nah, arsy dibandingkan kursi juga demikian. Kursi kalau dilemparkan di arsy seperti cincin dilemparkan di padang pasir. Faham? Kursi kalau dilemparkan dibandingkan arsy seperti cincin dilemparkan di padang pasir. Berarti sangat-sangat luas. Maka dia adalah akbarul makhlukat. Makhluk yang terbesar. Makhluk terbesar yang kita lihat langit sekarang. Langit enggak ada apa-apanya. Yang kita lihat baru langit dunia. Belum langit kedua, kita belum lihat. Langit ketiga belum lihat. Langit keempat belum lihat. Langit kelima, langit ketujuh belum lihat. Ya, langit 7 tentu lebih luas. Ya, langit 7 lebih luas. Setelah itu masih ada yang lebih besar yaitu kursi. Setelah itu masih lebih besar lagi itu arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan arsy al-arsy lam yuqbad yaumal qiyamah. Arsy tidak ikut dilipat oleh Allah pada hari kiamat. Artinya arsy tetap meski terjadi kehancuran alam semesta, arsy tidak ikut hancur. Ketika terjadi kehancuran alam semesta karena kiamat, arsy tidak ikut hancur. Dalilnya tadi, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Haqqah, "Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, fayawma idzi waqa'atil waqi'ah, wa anshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin wahiyah, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." Kata Allah pada hari kiamat kelak, wa humilatil ard, bumi diangkat, gunung diangkat kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langit fahiya yauma idzin wahiyah, langit menjadi lemah dirobek oleh Allah kemudian dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun arsy tidak. Wa yahmilu arsya fawqahum farsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Maka pada hari itu arsy diangkat oleh
8 malaikat. Berarti ars tidak ikut apa? Tidak ikut hancur. Paham? Ya tadi sudah kita sebutkan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Ini terjadi pada hari kiamat. Ars tidak ikut hancur. Sama dalilnya juga ini surat apa? Al-Haqqah. Dalilnya juga akhir surat Az-Zumar. Mulai Allah berfirman dari firman-Nya apa namanya? Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Sementara bumi dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun biyaminis. Dan langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya amma yusyrikun. Maksudnya Allah sebut kesyirikan. Kemudian Allah sebut hari kiamat. Itu kondisi hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan di akhir ayat, wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Kau melihat malaikat pada hari tersebut berada di sekeliling apa? Arsy. Berarti arsy tidak ikut apa? Hancur. Karena konteksnya konteks hari kiamat. Akhir surat Az-Zumar mulai dari firman Allah, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Hingga wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihun. Ya. Ini sisi pendalilannya, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya dan bumi pada saat itu dalam genggaman Allah dan langit-langit dilipat oleh Allah. Terus Allah sebutkan terus sampai hari kiamat dan kau lihat malaikat pada saat itu sedang berada di sekitar apa? Arsy. Berarti arsy tidak ikut hancur. Tapi di antara keistimewaan arsy, arsy diciptakan dengan tangan Allah. Datang dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Umar, riwayat yang sahih bahwa Ibnu Umar berkata, ya, khalaqallahu arba'atan biyadihi. Artinya Allah menciptakan 4 hal dengan tangannya. Apa 4 hal tersebut? Maka Ibnu Umar mengatakan yaitu al-arsy wal qalam wa Adam wa jannatu adn. 1 arsy, yang kedua al-qalam, pena untuk mencatat, yang ketiga Adam diciptakan tangan Allah kan? Adam, yang keempat jannatu adn. Ini di antara keistimewaan arsy Allah, arsy diciptakan dengan tangan Allah. Adapun yang lain Allah mengatakan kun fayakun. Adapun yang lainnya Allah mengatakan apa? Kun fayakun. Yang lainnya dengan kun fayakun. Taib, di antara keistimewaan arsy, al-arsy awalul makhluqat inda ba'dil ulama, ya. Arsy makhluk yang pertama. Menurut sebagian ulama. Kenapa saya katakan sebagian? Karena ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan pendapat pertama arsy yang pertama. Ada yang kedua mengatakan al-qalam yang pertama. Ada yang mengatakan yang ketiga adalah al-ma. Ini khilaf. Adapun yang mengatakan al-qalam yang pertama, dalilnya Nabi bersabda,
Awwalu ma khalaqallah al-qalam. Qala lahu uktub. Dalam hadis Nabi berkata, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Allah berkata kepadanya, tulislah. Allah berkata kepadanya apa? Tulislah. Berarti pena yang pertama kali ditulis. Pena yang pertama kali diciptakan. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali diciptakan adalah pena. Maka Allah katakan, tulislah. Madza aktub? Kata pena, apa yang kutulis? Uktub maqadir khalaiqi laki bisa. Tulis saja takdir seluruh manusia sampai hari kiamat. Tapi intinya di sini dikatakan yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Namun pendapat yang lebih kuat, arsy lebih dahulu daripada pena. Ya. Dalilnya tadi sudah kita sebutkan. Nabi SAW bersabda di antaranya, kana Allah wa lam yakun syai'un walam yakun syai'un ghairuhu wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dulu Allah sendirian, tidak ada yang bersama dia dan tidak ada sama dia berarti belum ada pena. Yang ada wa kana arsyuhu 'alal ma', arsy-nya di atas air. Maka ada yang mengatakan air dulu. Air ini bukan air laut ya, kita enggak tahu air apa. Bukan air sumur, bukan air. Ini air di atas sana masih ada air. Air bukan cuma di bumi, ada air, di atas air tersebut ada arsy. Nah, mana yang duluan? Arsy atau air? Wallahu alam bisawab. Tetapi yang lebih kuat arsy lebih dahulu daripada apa? Pena. Daripada qalam, daripada pena. Demikian juga firman Allah, huwa alladzi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arsyu 'alal ma'. Jadi arsy lebih dahulu daripada qalam, ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama dan ini lebih kuat. Adapun awwala ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub, maka ini ada dua bacaan, ada dibaca awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali ciptakan adalah qalam dengan dhamma. Awwalu dengan dhamma berarti mubtada khabar. Awwalu ma khalaqallahu al-qalamu. Pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Maksudnya penciptaan pertama kali berkaitan dengan takdir. Sebelum Allah mentakdirkan semuanya, sebelum Allah ciptakan manusia, hewan dan segalanya, Allah ciptakan dulu apa? Pena. Jadi awaliyahnya nisbiyah. Permulaannya dikaitkan dengan hal-hal yang akan dituliskan takdir mereka, baik hewan, baik manusia. Yang pertama kali diciptakan adalah apa? Pena. Dalam sebagian riwayat dibaca dengan fathah. Kalau fathah berarti menunjukkan waktu. Awwala ma khalaqallahu al-qalama qala lahu. Ya, kalau kita artikan, ketika Allah pertama kali menciptakan pena, Allah berkata kepadanya. Maknanya beda. Makanya kalau ganti harokat beda maknanya. Saya ulangi. Kalau awwalu ma khalaqallahu al-qalam, itu enggak ngerti bahasa Arab jadi saya bingung juga. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali diciptakan adalah pena. Ini yang pertama. Kita sudah bahas maknanya. Kalau kedua menunjukkan pena tidak pertama kali. Awwala ma khalaqallahu al-qalam qala. Ketika pertama kali Allah menciptakan pena, Allah berkata kepadanya. Bukan berarti yang pertama kali ciptakan pena, tapi ketika awal Allah ciptakan pena langsung ngomong sama dia. Tulis. Paham atau tidak? Alhamdulillah. Taib, kalau sudah hapus. Taib, yang terakhir kita bahas tentang al-mukhalifun, ya. Yang menyimpang. Maka ada dua model. Yang pertama yang mengartikan arsy dengan al-mulk, kekuasaan. Yang kedua orang falasifah. Yang kedua yang mengartikan al-arsy dengan al-aflak. Aflak ini apa sih? Planet-planetnya. Benda-benda langit intinya.
Taib yang mengartikan arsy dengan al-muluk ini seperti Zamakhsyari, di antaranya Zamakhsyari. Zamakhsyari ini Al-Mu'tazilah, Mu'tazili, kemudian wal Baghdadi. Al-Baghdadi Asy'ari ya. Dan banyak lain. Jadi mereka mengatakan arsy maknanya al-mulk. Sudah kita jelaskan pada pertemuan pertama, di awal, di antara makna arsy secara bahasa memang ada al-mulk. Memang mulk, di antaranya kita bilang maknanya adalah singgasana. Yang kedua maknanya adalah apa tadi? Atap. Yang ketiga adalah kerajaan. Tapi kalau kita artikan arsy dengan kekuasaan tidak nyambung. Coba kita artikan kekuasaan dipikul oleh malaikat. Ya enggak bisa. Kekuasaan Allah siapa yang mau pikul ya? Kekuasaan punya tiang-tiang. Enggak bisa, enggak nyambung. Paham? Jadi ini tidak bisa kita terapkan dalam arsy yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Karena tidak mungkin kita bilang ini tidak benar. Karena tidak mungkin kita berkata kekuasaan punya tiang-tiang. Enggak mungkin. Atau kekuasaan dipikul malaikat. Ya. 8 malaikat. Ya, ini semua tidak mungkin. Ya, sehingga yang benar bahwasanya takwil ini tidak benar. Kenapa mereka mentakwil al-arsy dengan kekuasaan? Kenapa ditakwil? Agar bisa nyambung dengan istiwa. Istiwa ditakwil dengan istaula. Menguasai. Jadi kalau menguasai arsy maksudnya menguasai kekuasaan. Supaya nyambung aja. Yang mengartikan arsy dengan al-falak adalah falasifah. Dan ini juga tidak benar karena benda-benda langit tidak bertiang dan ya. Terus dan lain-lain. Artinya tidak cocok dengan, tidak sesuai dengan sifat-sifat arsy dalam dalil. Baik, sampai sini saja ya. Silakan azan. Pertanyaan pertama. Ustaz, lebih besar arsy Allah atau surganya? Lebih besar apa? Arsy. Karena surga paling tinggi surga apa? Firdaus. Dan atapnya adalah apa? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara bantahan di antara sifat arsy alal ma. Arsy di atas apa? Air. Kalau aflak bukan di atas apa? Air. Baik, ini pertanyaan berikutnya. Ustaz, ada akhwat solehah pakai niqab, tapi qadariyah, bagaimana? Mungkin qadariyah, mungkin khawarij. Dakwai lah, dakwai. Kalau antum naksir, antum dakwai. Ya. Siapa tahu dapat hidayah. Kalau sudah dapat hidayah, bisa antum nikahi. Ya. Kalau belum, jangan, resiko ya. Resiko. Khawatir antum menjadi qadari nanti. Ustaz, bolehkah membawa mini mushaf Al-Quran Saku Madinah dalam WC yang mushaf tersebut sudah ditaruh dalam tas yang terdalam? Intinya, membawa mushaf hukum asalnya dalam WC makruh karena ya, benda yang mulia yang kita muliakan tidak pantas dimasukkan dalam WC. Tetapi kalau memang taruh di luar, akan kita letakkan di tempat yang kotor atau khawatir hilang diambil orang dan itu mungkin terjadi atau kita khawatir lupa, maka boleh kita masukkan dalam tas tertutup rapat seperti ini, tidak jadi masalah. Karena ada orang yang nyuri mushaf ya. Ada. Atau kita lupa, ketinggalan atau hilang atau taruh tempat yang kotor, enggak enak ya, enggak layak dilihat. Maka enggak apa taruh dalam
tas yang paling dalam meskipun dalam toilet. Bagaimana hukum menggunakan software bajakan untuk studi? Semua yang bajakan hukumnya haram. Semua yang KW hukumnya haram. Bagaimana hukumnya mempelajari ilmu astronomi? Mungkinkah akan menjadikan kesyirikan? Tidak harus ilmu astronomi. Mempelajari bintang-bintang tidak jadi masalah untuk memberi jarak atau arah misalnya, untuk perhitungan musim misalnya, tidak ada masalah ya. Kalau ilmu astronomi maksudnya demikian. Tapi kalau berkaitan dengan ilmu gaib untuk meramal itu yang syirik. Kalau untuk meramal itu yang syirik. Ustaz, hadis yang mengatakan orang bisa masuk surga tanpa hisab dan azab selama dia tidak melakukan syirik dan sebagainya. Apa maksudnya? Berarti selama bertauhid manusia nanti tidak akan dihisab soal harta, umur, waktu dan lain-lain. Iya. Jadi kalau seorang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, maka tinggal nyelonong aja masuk apa? Surga. Jadi enggak dihisab. Ya. Enggak perlu dihisab. Jadi dia langsung masuk surga ya. Tanpa azab dan tanpa hisab. Ustaz, bagaimana pandangan syariat tentang pesta walimahan pada zaman sekarang yang sampai menghabiskan dana sampai ratusan juta hanya dalam waktu beberapa jam saja? Apakah ini sesuai dengan sunnah atau termasuk menghamburkan harta? Kalau orang itu sangat kaya, apalagi walimahnya untuk memberi makan kepada kaum muslimin, tidak ada masalah. Bahkan walimah boleh sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau memang niatnya untuk beri makan kepada kaum muslimin, tapi tidak boleh untuk kesombongan. Tidak boleh untuk apa? Sombongan. Misalnya menyewa tempat yang termahal, seperti itu. Kadang-kadang walimah dijadikan apa? Bangga-banggaan. Tapi kalau niatnya untuk beri makan kaum muslimin, uangnya miliaran, triliuner, ya dia uang 500 juta ringan bagi dia. Tinggal dia bikin acara, dia undang orang miskin, undang orang kaya, dia undang orang banyak, kasih niat kasih makan mereka. Tapi kalau ada niat untuk kesombongan, untuk pamer, maka tidak boleh. Saya ceritain sama kawan, ada anak orang kaya, nikah sama orang kaya, sampai habis 3 miliar atau berapa? 6 bulan cerai. Kata bapaknya, kalau saya tahu kamu cerai, ngapain dulu walimah apa? Mahal-mahal. Ya qadarullah. Tapi ya hati-hati, jangan sampai seorang walimah untuk apa? Bangga-banggaan. Karena itu haram. Kalau untuk dalam bangga-banggaan, ya. Kemudian juga jangan juga mubazir dalam hal makanan, kemudian sampai dibuang-buang. Semua tidak boleh. Jadi kita boleh menghabiskan tasaddaqu, katanya bersedekahlah min ghairi israfin wala makhyalah. Yang penting jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Selama makanan yang wajar, kita bagi-bagi kepada kaum muslimin dan ada tamu yang datang, enggak ada masalah. Tapi kalau makanan terlalu mewah, kemudian enggak ada yang makan, terbuang-buang walimah, makanan tidak dimakan, ini haram, mubazir, ya. Dan tidak boleh untuk sombong-sombongan. Taib, ini ada hadiah yang bisa jawab. Silakan. Siapa yang bisa sebutkan, enggak boleh ngelihat ya, yang bisa sebutkan 6 keistimewaan arsy. Itu masih ingat? 6. Coba berdiri. 1 apa? Athqalul makhluqat. Yang kelima? 5 dapat 1 nanti kalau. Yang kelima apa? Ars paling besar, ars paling berat. Tadi apa lagi? Yang diistiwa di atas ars. Terus makhluk yang pertama kali, tinggal 2. Hah? Lupa. Ada yang nyambung? Biar bagi 2 nanti. Enggak apa, coba apa? Iya berdiri ya. Sama 4 juga sama. Grogi. Bukunya grogi juga. Terus? Iya, Masya Allah. Jadi bukunya buat beliau ya. Nanti antum insya Allah dapat buku tafsir kalau saya tidak lupa ya.
Kalau saya lupa ya qadarullah ya. Insya Allah besok kalau saya enggak lupa. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.